Tidak ada kata yang paling indah diucapkan pada kesempatan hari ini, malam hari ini, terkecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tiada tara, terutama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga salawat serta salamnya semoga senantiasa yaitu dipupurkan atau dikucurkan kepada junjungan alam, pahlawan revolusi Islam, pendobrak kebatilan yang telah menghancurkan keburukan akhlak dasar berikut, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga, para sahabatnya, dan ibu dan menjadi dan juga para keluarga dan para sahabatnya yang telah mengikuti jalan kehidupan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para santri-santriat yang saya hormati, insya Allah sebelum kita menginjak kepada acara tawasulan dan zikir bersama, yaitu sebagaimana biasa, acara ini kita mulai dengan pengajian atau taklim. Karena apa? Karena pengajian atau taklim hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita zikir dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukumnya sunnah, sedangkan taklim atau mengaji adalah hukumnya wajib. Untuk itu sebelumnya kita zikir bersama, membaca hadroh kepada Rasul dan para ulama, yaitu kita buka yaitu dengan sebuah hadis Nabi yang mana di sini dalam kitab Nashihul kita babus subai, bab yang ke-7, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, sab'atun nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahta dhilli arsyihi, yaitu di bawah naungan arasy Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali yaitu naungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 7 golongan ini yang akan keademan, dengan arti kata tidak kepanasan. Mana yang pertama? Kata Nabi, imamun adilun, imam yang adil atau pemimpin yang adil. Wa huwa kullu man nadhara fi syai'in min umuril muslimin minal wulati wa hukam. Yaitu imam di sini maksudnya kullu man, setiap orang, nadhara fi syai'in, yang memimpin di suatu tempat, di suatu perkara, min umuril muslimin, yaitu dari perkara-perkaranya orang-orang muslim, baik dari hukum dan pemerintahan. Maka imam yang adil, pemerintah yang adil akan mendapat naungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini tidak ada naungan. Karena apa? Karena panasnya alam mahsyar pada waktu itu, matahari 7 bari dekat dari kepala kita sekitar 1 tumbak. Itu matahari ada 7, panasnya luar biasa. Injekannya kalau panas sih enak, ini mah bagaikan perak tanah itu. Jadi matahari udah panas dekat dan ada 7.
yang mana semuanya orang pada gelisah, pada lari yang kesana kesini, saking panas-panasnya. Tapi ada yang dapat perlindungan di antaranya, yaitu pemimpin yang adil. Nah ini di diri kita nanti ada enggak? Lalu yang keduanya wasyabun nasyafi ibadatillahi ta'ala. Yang keduanya wasyabun, orang yang masih muda atau anak muda atau mudi, nasya yang timbul fi ibadatillahi ta'ala, yaitu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih muda udah mau ibadah, masih muda udah mau ngaji, masih muda udah mau zikir, itu termasuk insya Allah akan mendapat naungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadakan aringaran mahsyar eta palataran anu rata panasna waktu sarita kowe tujuh nyata bangga. Enggak ada cairannya. Bari basa kumangke kawas moa jadi bangke kumala ikati teke baju naraka dipake sasambatan minta tulung kagusti maha agung kumala ikati tentung kupanenggel besi hurung kesairan itu panasnya alam masyarakat. Jadi antaranya masih muda mau ibadah. Karena apa? Karena jiwa muda itu rasanya apa? Tawuran, ribut seperti kejadian yang kemarin tuh belum lama antara Jarong kecemek, ya, terus sampai benar yang meninggal. Itu kan gak baik, perbuatan buruk. Karena apa? Karena jiwa muda itu bila mana sedikit ada kesan tersinggung, akhirnya ributlah, tawuran, sering bacok, sering bunuh. Naudzubillah ini ya, mentakan anak muda yang mau ibadah, yaitu mendapat naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika teriknya matahari, ya, yaitu di alam mahsyar. Itu mendatangkan anak muda yang mau ibadah, yang memang sudah meninggal yang namanya itu mabok. Tangkap ke saya pernah mabuk, itu masalah biarin, yang penting ke depannya. Itu namanya husnul khotimah. Jangan yang tadinya benar, kesannya kalau nggak benar. Nah ini su'ul khotimah itu namanya, jelek pantungan. Masih bagus husnul khotimah, dulu kurang benar, misalnya nggak mau sholat, dulu mau mabuk dan sebagainya. Kedepannya rajin sholatnya, rajin ngajinya, itu namanya husnul khotimah, baik pantungan. Misalkan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Lalu yang ketiganya warajulun Allah ta'ala bilisanihi aw qalbihi khalian minan nasi ay minal iltifati lima siwallah papadot ay salat aynahu dan min khasyatillahi ta'ala. Yang ketiganya seorang laki-laki yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisannya dan hatinya, khalian minan nas, lalu dengan zikirnya tersebut tidak diketahui oleh manusia, gitu. Lalu dia papadot, menangis. Karena apa? Ingat kepada dosa. Aisalat ainahu, mengucurkan air mata, dan ambil nasihatillah, karena yaitu takut atas siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita mau nangis malam hari, beda diputusin kekasih. Ya. Ngapa kita nangis wae? Gua diputusin sama si cewek. Ngapa nangis wae? Sama laki dibentak. Ya, itu bukan karena itu.
karena takut atas siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'ud ilaih. Yaitu seseorang yang hatinya selalu cumantel, selalu ingat bil masjid, kalawan masjid, idza kharaja minhu, bila mana keluar minhu dari masjid, hatta ya'ud ilaih, sehingga kembali ke masjid. Dengan arti kata orang yang rajin iktikaf, diam di masjid, keluar dari masjid, masuk juga ke dalam masjid, itu insya Allah akan mendapat naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala ketika pakai yang sangat luar biasa. Selanjutnya warajulun tasadaqo bisodaqotin ay sodaqoti tatawu'i fa'ahfaha, yaitu seseorang yang mengeluarkan sodako yang tersembunyi, yaitu sodako sunnah, sehingga dengan sodakonya tersebut falam ta'lam shimaluhu ma sona'at yaminuhu, tidak mengetahui tangan kirinya ketika tangan kanan memberikan. Itu artinya sodako yang tersembunyi akan mendapat naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya warajulani tahabba ay ahabba kulun minhuma sahibahu fillahi, dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah, yang bersahabat, ngaji bareng, kemana-mana bareng, hadiran selalu bareng, sehingga pajtama ala dalika, ketika kumpul di dalam ibadah Subhanahu wa taala, wa taraqqa alaihi, dan ketika berpisah juga karena tugasnya. Si A dengan si B berpisah, si A tugas ke sana untuk mengamalkan ilmu agama, si B tugas ke sana untuk mengamalkan ilmu agama. Yaitu persahabatannya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah, itu termasuk terdapat di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'aku mar'atun dzata jamalin ila nafsiha fa'aba. Selanjutnya seorang laki-laki da'aku imra'atun, yang diajakin seorang perempuan, dzatu jamalin, perempuan artis. Dzatu jamal itu perempuan yang mempunyai kecantikan. Ila nafsiha, maksudnya ngajakin tidak baik. Pak Aba, dia menolak. Seorang laki-laki yang menolak ketika diajakin hubungan oleh wanita yang cantik. Kenapa? Saya cantik enggak? Cantik aku. Kamu kan artis. Cinta sama saya. Ya orang itu semuanya cinta sama kamu mah. Mau nggak sama saya? Ya mau aja. Yuk kita ke kamar. Yuk sampai dulu. Kalau yang masuk bukan gitu kan? Terus. Kalau yang kuatin mama asik jangan dulu neng, nikah dulu. Nah, itu jangan dulu neng, nikah dulu. Kenapa sih? Kita kan udah tunangan. Kalau udah tunangan pasti akan jadi. Nggak bisa neng. Kalau sebelum kita mobil tuh, mobil tuh nikah di mahirman kunak dan wahala. Nah kalau saya berusaha itu nggak akan mau. Ketika perempuan mengajak tidak baik, dia menolaknya, maka itu akan mendapat di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak seperti ini nih laki-laki? Nah kalau ada, luar biasa. Kalau ada luar biasa. Karena apa?
diajakinnya sama wanita yang cantik. Kalau mana nenek mah pasti embung semuanya gitu. Nenek, tong mau sama gua. Dia ngomong, ayo tong, gua beliin lu 100.000. Atau ngajak teh kabur. Gitu kan. Nah, ini. Pun om si alim, kenapa embung? Ini akhulullah. Memang semua orang gak ada yang melihat kita, tapi Allah melihat kita. Aku takut akan siksa Allah. Nah, bila mana ada ucapan seperti itu, maka lelaki itu kuat imannya dan akan mendapat naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ahli surga. Nah itu aja ya. Jadi ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang 7 golongan itu ada nggak di kita? Mudah-mudahan ada ya. Salah satu kami. Sehingga ketika pakai wudu atau ketika pakai wudu, mana tuh pakai wudu. Jadi pakai wudu kejadian yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa sehingga paniknya manusia ketika matahari 7 berdekatan dari kepala kita satu tumbang, panasnya luar biasa, injekan bagaikan seng atau perak, sehingga tidak ada naungan kecuali naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi 7 golongan yang telah kami sebutkan. Semoga kita semuanya selamat di dunia dan di akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi seputar yang ngajakin tadi, atau ceweknya diajakin sama cowok yang tampan, dia menolak cewek tersebut. Ini aku takut akan siksa Allah. Itu sama juga, itu ahli surga akan mendapat naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia nggak mau? Aku tidak punya al-hikmah. Sama juga nggak apa-apa, karena al-hikmah itu kan agama juga. Gitu. Memang sesuai dengan agama Islam. Karena kita al-hikmah itu semakin diislamkan. Itu kata apa lagi bukan? Kita punya al-hikmah semakin diislamkan. Yang tadinya belang bentong bisa jadi empat. Yang tadinya suka mabuk jadi meninggalkan mabuk. Yang tidak suka maksiat meninggalkan maksiat. Mungkin hanya itu aja dalam pengajian. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang fardunya dan lanjutnya kita zikir bersama. Ya.